Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Sobat Quran yang dirahmati oleh Allah, semoga antum-antum semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bertemu kembali ba'da maghrib ya, dalam rangka untuk mempelajari Al-Qur'an, terutama berkenaan tentang tajwid, cara pembacaan panjang pendeknya ya. Kita langsung saja supaya tidak memperpanjang durasi. Nanti insyaallah saya akan bacakan dari ayat 16 sampai ayat 20. Ini lumayan agak panjang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul adzim, shadaqallahur rasul. Sobat Quran yang dirahmati oleh Allah, mari kita ini ya, awali dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-16. Kita langsung saja dari ula. Di sini ada bulatan, bulatannya agak kecil ya. Agak kecil, tidak sempurna, disebut sifar mustadir. Ulaika. Di sini ada hamzah bertemu dengan ada alif bertemu dengan hamzah, masih dalam satu kata atau satu kalimah, disebut dengan mad wajib. Kita pakainya yang 4 harokat ya. Ulaika alladzi, ada ya sukun, disebut dengan mad tabi'i. Nashtarawul. Di sini juga masih ada bulatan ya, bulatannya agak kecil atau tidak sempurna, disebut dengan sifar mustadir. Wuddola. Di sini ada alif kecil ya, di sini ada alifnya, disebut dengan maqtabi'i.
dhalalata bil huda. Mat tabi'i di sini. Fama, mat tabi'i lagi. Rabihat tijang, mat tabi'i lagi. Ini di sini ada alif ya. Ratuhum, ada mem mati bertemu dengan huruf wawu. Pokoknya selain ketemu mem dan ba, ketika mem mati bertemu selain mem dan ba, itu disebut dengan idhar syafawi. Wama, mat tabi'i lagi di sini ya. Ciri-cirinya satu ayunan saja ya. Wama ka, ya, seperti itu. Ka, ini mat tabi'i. No, mat tabi'i juga. Ini ada bulatan kecil, sifar mustadir ya. Ini dianggap tidak ada ya. Jadi walaupun ada seperti ini tapi dianggap tidak ada. Langsung baca di depannya. Muhtadin, mad arid lisukun. Lanjut ayat selanjutnya, ayat yang ke-17. Mathaluhum, ada mim mati bertemu dengan huruf kaf, idhar syafawi. Kamasalil ladzi, ada huruf la bertemu dengan huruf la, idgham mutamasilain ya. Ini kalau sendiri atau bi ya, karena ini disambung ya, berarti bukan. Kamasalil ladzis, ini masuk ke sini. Tauqadana, atau bi ada alif ya. Rang, tauqadana rang, ini kalau disambung ya, ini disebut dengan ikhfa. Ada tanwin bertemu dengan huruf fa, samar-samar ya. Falamma, falamma. Huruf mim ya, bertasydid disebut gunnah. Kalau ini ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, ini tidak dalam satu kata ya, atau beda kalimat atau beda kata, disebut dengan mad jaiz ya. Ini mat tabi'inya bertemu dengan hamzah. Tandanya ada ini, ada layarnya kalau kata murid saya ya. Ada layarnya. Ini kita pakainya 4 harokat. Adha'at, kalau ini masih satu kata ya, ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, disebut dengan mad wajib. Di sini ada layarnya gitu. Jadi kadang anak-anak itu ketika saya tanya, Mas, ciri-cirinya mad jaiz atau ciri-cirinya mad wajib itu apa? Ada layarnya Ustadz. Ada layarnya gitu katanya. Ya betul ada layarnya, tapi di situ belum sempurna, belum jelas ya. Jadi yang mengakibatkan dia panjang apa, bertemu apa, dan karena apa itu harus jelas ya. Jadi di sini karena terpisah ya. Kalau di sini masih dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Atma, nah, ini ada alif, mat tabi'i lagi. Haulahu ya. Di sini ada hak dhamir bertemu dengan huruf dza ya. Itu disebut dengan mad silah qasirah. Kalau hak dhamir bertemu dengan hamzah itu disebut dengan mad silah tawilah. Untuk cara mendeteksinya mudah ya. Hak dhamir kalau ketemu selain hamzah dan pendek ya, ini kan cuma 2 ketukan saja ya, 2 harokat. Haulahu daha ya. Kalau panjang haulahu ya, itu kan ketemu hamzah, berarti mad silah tawilah. Karena ini bukan hamzah, berarti ini disebut dengan mad silah qasirah. Dhahaballah, nah, ini ada lafaz Allah, sebelumnya ada fathah, disebut dengan tafkhim ya, tebal. Binu, ada mat tabi'i. Rihim, ada mim mati bertemu dengan huruf wawu. Pokoknya selain huruf mim dan ba ya, itu disebut dengan idhar syafawi. Kalau ketemu dengan mim sama ba itu udah beda hukumnya ya. Wa tarakahum, nah, ada mim mati lagi selain mim dan ba, disebut dengan idhar syafawi. Fi, mat tabi'i ya, di sini ada ya. Dzuluma, di sini ada alif ya. Ada alif disebut dengan mat tabi'i. Tilla, ada tanwin bertemu dengan huruf la.
disebut dengan idgham idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah itu hanya ada dua hurufnya, la dan ro. La tabi'i yub, ada huruf ba, ba sukun ya, disebut dengan qalqalah. Yubsirun mad arid lisukun. Summum, ya, ada mem karena ini bukan tanwin. Oh maaf, karena ini tanwin. Summum, nah, disebut dengan iqlab. Bukmun, ada tanwin bertemu dengan huruf ain, karena ini masih huruf tenggorokan, berarti disebut dengan idhar halqi. Umyung, ada tanwin bertemu dengan huruf fa, disebut dengan ikhfa. Fahum, memati bertemu dengan huruf la, idhar syafawi. La matabi'i di sini ya, satu ayunan atau dua harokat. Yarji'un mad arid lisukun. Au kasayyibim, ada tanwin bertemu dengan huruf mim, ya, non, mim, wawu, atau disebut dengan yanmu ya. Ini disebut dengan idgham bi gunnah ya. Kalau kemarin saya mengatakan pokoknya kalau selain huruf idgham bi gunnah ya, non, mim, wawu, berarti dia ikhfa ya. Minas samai, nah, ini masih satu kata, ada matabi'i bertemu dengan hamzah, disebut dengan mad wajib mutasil, 4 harokat panjangnya. Fi, ada ya sukun, matabi'i. Fihi dhuluma, ini juga disebut dengan mad silah qasirah, tapi ini pengecualian ya, maksudnya tidak panjang seperti yang di atas tadi. Kalau di atas tadi agak panjang 2 harokat, tapi ini berbeda, tapi masih ini disebut dengan mad silah qasirah. Fihi dhuluma, ada mad tabi'i, tu, tanwin bertemu dengan huruf wawu, yanmu ya, ya, non, mim, wawu, berarti disebut dengan idgham bi gunnah. Wa ra'du, tanwin lagi bertemu dengan huruf wawu, berarti sama ya, idgham bi gunnah. Barqu, barqui ya. Kalau saya berhenti ketika baca seperti ini, kalau ini disambung barqui, idgham bi gunnah lagi. Ini masih sama ya, di 4 huruf tadi ya, ya, nun, mim, wawu, berarti idgham bi gunnah. Yaj, qalqalah. Alu matabi'i, na'asa matabi'i lagi. Bi'ahum, mim mati bertemu dengan huruf fa, idhar syafawi. Fi'a, ini ada matabi'i bertemu dengan hamzah, tandanya ada layarnya, tapi ini dalam beda kata, disebut dengan mad jaiz ya, 4 harokat. A, ini ada hamzah, di sini ada alif atau huruf mad, disebut dengan mad badal ya. Kalau di sini hamzah, setelahnya ada alif, wawu atau ya yang mad itu ya, itu disebut dengan mad badal. Dha matabi'i, nihim, mim bertemu dengan huruf mim, namanya idgham mimi ya, atau bisa disebut dengan idgham mutamatsilain. Minas sawa matabi'i, aiki, hadaral maut. Nah, ini berapa ini ya? Ini bukan mad arid lisukun ya. Bukan mad arid lisukun, tetapi disebut dengan mad lin, karena di situ sebelum mad itu ada sebelum ini mad ini ya, ini kan matabi'i, sebelumnya itu huruf fathah, huruf fathah itu disebut dengan mad lin ya, bukan mad arid disukun ya. Bukan mad arid disukun. Lanjut lagi, wallahu, wallah ya, ini ada lafaz Allah. Lafaz Allah itu sebelumnya kan ada fathah, berarti disebut dengan tafkhim ya, tebal ya, karena sebelum Allah itu di situ ada fathah. Wallahu muhi,
muhi. Di sini ada mad tabi'i tum. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, ada tandanya mem kecil disebut dengan iqlab ya, karena ada tanwin. Terus lanjut bil kang. Nah, ini ada alif kecil di sini ya. Itu disebut dengan mad tabi'i firin, mad arid li sukun. Lanjut ya kang. Di sini ada mad tabi'i dul barqu yakhtafu ab. Ada qalqalah ya. Di sini ada qalqalah ab so. So itu di sini ada alif ya, disebut dengan mad tabi'i. Rohum, huruf mim mati bertemu dengan huruf ka disebut dengan idhar syafawi. Kullama, ini beda kata, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah disebut dengan mad jaiz munfasil 4 harakat. Adha'a, ini masih satu kata ya, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, ada tanda layarnya disebut dengan mad wajib. Lahum, ya. Di sini ada idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Masyaw fi ya. Ini di sini ada bulatan kecil ya, tidak sempurna buletannya, disebut dengan sifar mustadir. Fihi mad tabi'i wa idza, ini beda kalimat ya, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, beda kalimat. Ini disebut dengan apa namanya, mad jaiz ya, 4 harakat. Allama alaihim, mim mati bertemu dengan huruf qa disebut dengan idhar syafawi. Qamu, ini qa mad tabi'i mu. Ini ada mad tabi'i lagi, ada bulatan kecil sifar mustadir, tidak dianggap ya. Walau syaa ya. Di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, masih dalam satu kata, disebut dengan mad wajib muttasil 4 harakat. Allah ya, ini ada lafaz Allah, sebelumnya ada fathah, disebut dengan tafkhim ya, tebal. La dhahaba bisam'ihim, ada mim mati bertemu dengan huruf wawu, idhar syafawi. Ab, qalqalah, so, mad tabi'i, rihim, i, ada mim mati bertemu dengan hamzah. Pokoknya selain mim dan ba itu disebut dengan idhar syafawi. Inna, nun bertasydid, gunnah, moha. Ini ada sebelum lafaz Allah ada fathah ya, disebut dengan tafkhim. Ala mad tabi'i. Kulli syai'in, ada tanwin kasratain ini ya, bertemu dengan huruf qa disebut dengan ikhfa. Qadir mad arid disukun ya. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan dari ayat yang ke-16 sampai 20. Semoga bermanfaat ya untuk sobat Quran semuanya. Dan saya minta tolong sekali ya, ketika ada koreksian silahkan nanti untuk menulis di kolom komentar supaya nanti ada revisi ya atau pembetulan. Jadi manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan mohon dimaafkan ketika ada kesalahan dan mohon koreksinya. Dan jangan lupa untuk ini ya, absen ini sobat Quran dari mana aja, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.